LPDB KUMKM tahun ini genap berusia 15 tahun. Di tahun yang ke-15 LPDB ini, LPDB itu tidak hanya memberikan suatu pembiayaan. Kriteria koperasi seperti apa yang bisa dibiayai oleh LPDB KUMKM? Secara operasionalnya itu sehat dan secara tata kelolanya itu juga sehat. LPDB KUMKM sebagai satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun ini genap berusia 15 tahun. Sejak awal kelahirannya hingga saat ini, LPDB KUMKM telah berperan aktif dalam menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi dan UMKM. Menandai 15 tahun usianya, LPDB KUMKM telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, terutama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya bagi para pelaku koperasi dan UMKM yang terdampak COVID-19. Apa saja program-program tersebut, serta bagaimana kiprah LPDB KUMKM selama 15 tahun ini? Saya akan ngobrol-ngobrol dengan Direktur Utama LPDB KUMKM, Bapak Supomo. Apa kabar Pak Supomo? Baik. Baik Pak, yang pertama saya ingin mengetahui lebih jauh tentang LPDB KUMKM. LPDB KUMKM hadir untuk mendukung para pelaku usaha yakni koperasi dari sisi permodalan. Bisa dijelaskan sedikit Pak, apa itu LPDB KUMKM? LPDB KUMKM itu adalah satuan kerja daripada Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi LPDB itu semacam pemegang sahamnya itu dua kementerian gitu. Kalau duit dari Kementerian Keuangan, kalau program dari Kementerian Koperasi. Jadi itu, sehingga program-program itu adalah program Kementerian Koperasi, sehingga LPDB ini menjalankan program itu sehingga yang diterima oleh masyarakat itu adalah utuh gitu. Jadi oh ini loh ada Kemenko punya satuan kerjanya dan program ini dijalankan oleh satuan kerjanya itu sehingga manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat UKM bersama-sama dengan koperasinya. Itu. Lalu kriteria koperasi seperti apa yang bisa dibiayai oleh LPDB KUMKM? Yaitu LPDB ya intinya koperasi yang harus yang sehat lah ya. Artinya itu koperasi ini secara operasionalnya itu sehat dan secara tata kelolanya itu juga sehat, baik artinya. Yang dimaksud dengan tata kelola yaitu rutin melakukan RAT, komunikasi dengan anggotanya baik. Kalau secara operasional itu yaitu secara pembukuannya juga baik, apalagi sekarang juga banyak melakukan terobosan teknologi yang baru gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan koperasi yang dengan tata kelola dan operasional yang baik. Dan itulah yang jadi sasaran utama daripada LPDB. Baik, namun pandemi COVID-19 ini kan masih belum berakhir ya Pak. Apa yang sudah LPDB lakukan untuk membantu para pelaku koperasi yang usahanya terdampak di masa pandemi seperti ini? Ya kondisi COVID ini itu kan susah diprediksi ya. Apalagi di tahun pertama kemarin tahun 2020 kita semua terkaget-kaget semuanya. Yang dilakukan oleh LPDB adalah pertama yaitu menyisir semua mitra yang ada di LPDB dulu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan relaksasi. Kenapa? Karena koperasinya udah kena dampak dari anggota-anggotanya. Sehingga LPDB melakukan relaksasi. Relaksasi itu apa? Yaitu adanya perpanjangan maupun pengurangan untuk angsurannya, perpanjangan jangka waktu pengembaliannya itu. Untuk yang baru bagaimana ya kita lakukan. Kebetulan LPDB ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi adalah dan banyak kemudahan-kemudahan dalam penyaluran. Itulah yang dilakukan terobosan-terobosan inovasi baru dengan berbagai macam kendala karena COVID ini. Lantas berbicara tentang program PEN, Pak. Boleh dijelaskan sedikit portfolio penyaluran dana PEN di tahun 2020 lalu? Jadi begini,
Penyaluran program PEN itu kita dapat suntikan dana dari Kementerian Keuangan, yaitu sebesar 2 tahap sih. Tahap pertama 1 triliun, tahap kedua 292 miliar. Dan itu alhamdulillah bisa tersalur tepat sasaran kepada UMKM-nya melalui koperasinya 100%, dan bahkan kita udah diperiksa oleh BPK dalam program khusus. Alhamdulillah semua penyalurannya baik. Dan untuk di tahun 2021 ini berapa target dana yang harus disalurkan, Pak? Target dana LPDB yaitu ditargetkan 1,6 triliun. Namun bagaimana progres realisasinya hingga saat ini? Alhamdulillah sih, sampai dengan Juli ini meskipun kondisi COVID semakin mengganas lah ya kemarin itu, kami sudah bisa menyalurkan 1 triliun kepada 118 mitra koperasi kita. Dan kalau di total, berapa total akumulasi penyaluran dana bergulir sejak LPDB KUMKM didirikan sampai sekarang, Pak? Kalau sejak berdiri ya kurang lebih sekitar 13,3 something triliun lah itu. Itu yang telah disalurkan, yaitu kepada 3.102 mitra kalau nggak salah. Jadi itu. Kilas balik sedikit ya Pak, tahun 2020 lalu LPDB KUMKM melakukan rebranding dengan cara meluncurkan logo baru. Apakah bisa diceritakan sedikit terkait hal tersebut? Ya, saya kira ini hasil diskusi santai sebenarnya sama Pak Menteri waktu itu. Apa ya yang harus kita lakukan supaya di kondisi pandemi ini LPDB juga berubah gitu kan. Makanya kita melakukan rebranding. Salah satunya ya rebranding itu yaitu adanya logo baru. Sudah kita dan kita canangkan di bulan November kemarin bersama-sama Pak Menteri. Tapi yang terpenting sebenarnya bukan masalah logo barunya. Semangat baru yang ada di internal LPDB-nya itu. Jadi itu yang sebenarnya kami manajemen di LPDB bersama-sama dengan Pak Menteri itu kepingin merubah pola gitu. Jadi semangat apalagi di kondisi pandemi ini. Jadi rebranding ini dalam artian ini loh banyak kendala tapi kita nih ayo menyerbu dengan kendala itu, dianggapnya nggak ada kendala gitu loh. Jadi emang yang terpenting itu semangat. Internalnya LPDB dulu gitu. Kalau logo kan ya udahlah pastilah logo itu. Logo itu adalah satu sign bahwa untuk ini lo LPDB, new LPDB gitu. Tapi tidak ada artinya kalau internal kita tidak berubah gitu. Itu sih. Makanya capaian-capaiannya itu kita sudah melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan maupun ke Pak Menteri Koperasi, itu alhamdulillah kita diapresiasi gitu. Baik Pak, LPDB KUMKM tahun ini genap berusia 15 tahun. Program apa saja yang dilaksanakan untuk menandai 15 tahun usia LPDB KUMKM ini Pak? Jadi ini ya, dengan usia yang 15 sebenarnya kalau untuk lembaga pembiayaan ya, itu sebenarnya masih usia sangat muda lah ya. Apalagi kita menjalankan suatu program pemerintah, di mana program pemerintah itu adalah suatu program di mana melihat suatu kondisi juga, apalagi dengan kondisi yang sekarang, misalkan kondisi pandemi, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Jadi di usia yang ke-15 ini yang telah kita lakukan yaitu kita tetap mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan berbagai macam kendala itu. Yaitu terwujud tahun 2020 kita telah melaksanakan 100% program pemerintah dengan kita diberikan dana sebesar 1.292 miliar telah tersalurkan secara tepat sasaran yaitu 100% semuanya itu. Sudah 15 tahun LPDB KUMKM berkiprah memberi pelayanan atau pinjaman kepada koperasi dan UMKM. Apakah ada kiat-kiat khusus sehingga LPDB KUMKM terus bisa eksis dan berkontribusi di tengah masyarakat?
Dan apakah LPDB KUMKM melakukan sejumlah kerjasama dengan lembaga atau instansi lain? Sebenarnya gini lah ya, kita kan berhubungan dengan masyarakat. Koperasi ini kan kelompok masyarakat. Yang terpenting itu apa sih? Komunikasi sebenarnya. Lah, setelah kita melakukan komunikasi yang baik, kita akan tahu kebutuhannya dia apa. Karena jujur, di periode saya, di tahun yang ke-15 LPDB ini, LPDB itu tidak hanya memberikan suatu pembiayaan, tapi perlu adanya pendampingan. Kalau istilahnya Pak Menteri, itu LPDB itu kalau memberikan pembiayaan itu by design gitu loh. Jadi nggak asal kita ngasih, habis gitu kita ambil angsurannya gitu, nggak. Jadi kita coba mencari terobosan bersama koperasi-koperasi itu, terutama istilahnya sekarang koperasi itu harus modern gitu loh. Jangan yang jadul-jadul gitu kan. Yang modern itu artinya apa? Pembukuannya harus benar transparan, yaitu by digital sekarang kan udah by sistem ini. Dan itu banyak udah di beredar masyarakat, bahkan koperasi-koperasi yang mitra kita itu bisa membuat sendiri loh. Bahkan koperasi sekarang jadi mitra kita. Itu udah nggak ada yang namanya nulis-nulis mau setor mau, udah pakai istilahnya yang itu, pakai edisi yang ini langsung muncul bukti setor. Dia jemput bola ke pasar-pasar, ke kelompok-kelompok usaha itu. Dan sekarang laporan keuangan daripada koperasi-koperasi yang udah melaksanakan digitalisasi tadi itu udah gampang. Sehingga apa? Transparansi terjadi di situ. Ya kan? Akuntabelnya ada. Sehingga apa? Kepercayaan anggota terhadap koperasinya itu semakin tinggi. Karena ini kan bisnis trust ya. Kalau anggota nggak percaya sama koperasinya ya susah. Dan LPDB juga susah untuk melakukan pembiayaan kepada koperasi-koperasi yang benar-benar masih tradisional. Dan itulah fungsi LPDB untuk melakukan pendampingan terhadap koperasi supaya koperasinya pun itu akan bisa naik kelas, di mana nanti akan terduplikasi kepada anggota-anggotanya. Itu sih. Lalu apa harapan Bapak untuk LPDB KUMKM di usia yang baru ini, Pak? Ya, harapan kami semoga UKM yang bernaung di koperasi ini ya untuk saat ini dengan adanya pandemi ini bisa bertahan dulu. Kemudian langkah berikutnya yaitu tumbuh. Dan mau nggak mau LPDB berharap juga para koperasi ini, pengurus-pengurus ini mulai mendata, mulai melihat, berkomunikasi kepada anggotanya, sehingga ini bisa tercapture dengan baik, dan ini capturean ini bisa dibawa ke LPDB. Butuhnya berapa sih untuk growth? Gitu. Sehingga terjadilah sirkuit ekonomi, sehingga apa yang kita berikan kepada koperasi ini akan berdampak langsung karena tepat sasaran, kebutuhannya apa gitu. Tapi kalau untuk koperasi-koperasi yang masih jadul, yang masih belum modern, ya harus kita tingkatkan, bukan kita tinggal, enggak, kita bina gitu. Itu sih. Jadi harapan kami mudah-mudahan pandemi ini berakhir sehingga para pelaku UKM yang bernaung di koperasi itu bisa bisa kembali bangkit semangat. Tapi saya punya keyakinan tuh. Kenapa? Kalau saya ke daerah itu para pelaku ini mereka udah berancang-ancang nih. Karena dia udah punya pengalaman kan. Sekarang bertahan dulu. Jadi begitu udah mulai kondisi pandemi ini mulai reda, itu ngegasnya gampang. Untuk itulah untung LPDB tadi itu sudah melakukan rebranding, refocusing internalnya. Jadi kita akan siap menghadapi itu semuanya. Itu jadi di usia yang 15
LPDB semakin sukses dan semakin bisa dirasakan oleh ini. Selamat kepada LPDB, usia yang 15 ini semakin jaya dan semakin sukses. Dirgahayu untuk LPDB. Iya Pak, Dirgahayu 15 tahun LPDB KUMKM. Baik Pak Supomo, semoga harapan Bapak agar LPDB KUMKM dapat terus berperan aktif dalam membantu program pemerintah serta menjadi akselerator perekonomian nasional dapat terwujud. Baik, terima kasih Pak Supomo atas perbincangan kali ini. Semoga Bapak sehat selalu. Dan itulah akhir perbincangan kita kali ini bersama Bapak Supomo, Direktur Utama LPDB KUMKM. Bersama saya, Anisha Anggun, kita akan kembali berjumpa dalam perbincangan berikutnya.